Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan aspek sosial yang beranggotakan 2 orang. Pertama saya sendiri Sutarno dan rekan saya Yolanda dan Mayanti Sinaga. Pertama, untuk lokasi penelitian jurnal, lokasi produksi dan lokasi pemasaran. Lokasi penelitian jurnal yaitu di Laboratorium Rekayasa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Widayana dan pengambilan data dilaksanakan di Subak Abian, Kebun Desa Nangun, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Lokasi produksi yaitu di Umbul Harjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasi pemasarannya yaitu berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasi sasaran produksi, pertama alat dan bahan yang akan digunakan dalam produksi alat pemanenan sederhana akan jauh lebih mudah ditemukan di daerah tersebut. Harga alat dan bahan yang diperlukan untuk produksi alat pemanen salak sederhana akan jauh lebih murah dibandingkan dengan Kabupaten Sleman. Produksi dilakukan di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Ketahui, kampus ini memiliki ruang lingkup yang mendukung proses proyek sehingga tidak akan mengganggu lingkungan, serta tidak mengganggu masyarakat di sekitar. Untuk lokasi sasaran pemasaran, secara geografis dapat teman-teman lihat di PPT tersebut. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 hektar atau 574.082 km persegi atau sekitar 18% dari luas provinsi daerah istimewa Yogyakarta, 3.185 km persegi dengan jarak terjauh utara selatan 32 km, timur barat 35 km. Secara administratif terdiri 17 wilayah kecamatan, 82 desa dan 1.212 dusun. Untuk kondisi wilayah sasaran, pertama, lokasi ini dipilih sebagai tempat sasaran untuk pemasaran alat pemanen sederhana buah salak karena di daerah Sleman menjadi salah satu wilayah terbesar untuk budidaya buah salak di Indonesia. Dari tabel 4 dan 5 yang terlampir di bawah, selain didukung dengan tingginya jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian, juga dapat didukung dari data jumlah luas lahan salak di Kabupaten Sleman, yaitu dengan rata-rata produksi 71.086 hektar. Untuk komponen demografi mungkin bisa disampaikan saudari Mbak Yolanda. Tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada Mas Tarno. Untuk komponen demografi, yang pertama ada tingkat pendidikan. Nah, berdasarkan tabel 1 yang terlampir, data tingkat pendidikan di Kabupaten Sleman mayoritas lulusan sekolah menengah atas atau lebih dengan presentase 60,04%. Kemudian pada posisi kedua, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah lulusan sekolah menengah pertama dengan presentase 16,19%. Kemudian disusul dengan tidak mempunyai ijazah sekolah dasar dengan presentase 14,51 dan sekolah dasar sebanyak 9,26%. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah lulusan sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian untuk dari tabel mata pencarian, nah pada tabel 2 ini di Kabupaten Sleman sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah kategori perdagangan dengan menyerap 144,067% tenaga kerja atau 22,17%.
dari penduduk yang bekerja di Kabupaten Sleman. Selanjutnya adalah sektor industri pengolahan yang menyerap 100,4806 tenaga kerja atau sekitar 16,13%. Nah, diikuti kategori akomodasi dan rumah makan yang menyerap 72,841 tenaga kerja atau 11,21%. Kemudian kategori pertanian yang menyerap 10,94% tenaga kerja di Kabupaten Sleman. Sedangkan 12 kategori lainnya menyerap tenaga kerja masing-masing di bawah 10%. Kemudian dari tabel kepercayaan agama. Oke, dari tabel 3 ini, menurut data dari Kanwil Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat bahwa jumlah pemeluk agama Islam di Kabupaten Sleman sebesar 972,125 orang, sedangkan jumlah pemeluk agama Katolik 69,803 dan agama Kristen sebanyak 31,732. Nah, Kabupaten Sleman ini memiliki beragam agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tetapi kehidupan di Kabupaten Sleman berlangsung dengan tentram karena adanya sikap toleransi antar umat beragama. Nah, dalam perencanaan alat pemanen buah salak sederhana ini dirancang dengan tidak menggunakan alat atau bahan yang terlarang bagi setiap agama, sehingga alat pemanen buah salak sederhana ini tidak bertentangan dengan kepercayaan agama masyarakat di Kabupaten Sleman. Selanjutnya, untuk luasan kebun salak di Kabupaten Sleman. Nah, dari data yang kami dapat, berdasarkan tabel 4 dan 5 yang terlampir, luas panen salak biasanya adalah 60,371 hektar salak sawo. Terus salak pondonya ada 5.651,363 hektar. Dan salak gadingnya adalah 4.837 hektar. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Sleman memiliki luasan panen salak yang sangat besar, sehingga alat pemanen salak sederhana menjadi alat yang sangat dibutuhkan bagi petani salak di Kabupaten Sleman. Kemudian distribusi. Nah, dari data yang kami ambil, kami mengambil untuk proposal alat pemanen salak ini, kami mengambil 3 distribusi. Yang pertama distribusi langsung, itu distribusi langsung kegiatan distribusi dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Perusahaan menjual alat panen buah salak sederhana kepada konsumen. Jadi barang yang kami produksi akan kami jual langsung kepada konsumen tanpa perantara. Yang kedua ada distribusi semi langsung, yaitu alat yang dipasarkan melalui saluran yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu toko atau media online, seperti itu. Jadi ada kemungkinan saat kami sudah memproduksi, alat yang kami produksi ini akan kami pasarkan melalui Facebook, Instagram, WA, dan media penjualan e-commerce lainnya. Selanjutnya, distribusi tidak langsung dilakukan dengan menyalurkan distributor dari luar perusahaan produsen, sehingga pihak distributor menjual lagi ke distributor lainnya. Nah, ini contohnya kami akan mengedarkan barang-barang kami ke produsen-produsen lainnya. Nah, produsen-produsen tersebut yang akan langsung menjualnya kepada konsumen, seperti itu. Selanjutnya ada komponen budaya. Komponen budaya itu mungkin akan dibacakan oleh Bang Tarno. Kepada Bang Tarno kami persilahkan. Ya, untuk di komponen budaya, jadi kami di sini tetap mengaitkan budaya dan adat istiadat setempat. Pertama untuk budayaan, adat istiadat masyarakat petani buah salak di Kabupaten Sleman masih berupa penerapan pemanenan dengan manual, yaitu dengan menggunakan tangan sebagai alat panen. Untuk proses sosialnya atau kerjasama, petani melakukan pemanenan secara individual, namun penyortiran dan pemasaran melalui kelompok tani. Untuk warisan budaya atau kearifan lokal,
yang ada di wilayah pemasaran atau wilayah Kabupaten Sleman tersebut adalah kebudayaan panen raya. Kekuasaan dan wewenang. Pemerintah yang berwenang di Kabupaten Sleman memperbolehkan pemasaran alat pemasaran buah salak sederhana tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 253 KPTS titik _OT _140 2004 tentang pedoman pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan atau mesin. 9. Waktu pemakaian alat. Alat pemanen buah salak ini digunakan pada saat kegiatan panen, sehingga setiap petani melaksanakan kegiatan pemanenan, maka alat ini selalu digunakan. Untuk keunggulan alat pemanen buah salak sederhana ini dari alat panen lainnya, pertama, merupakan alat sederhana sehingga mudah digunakan untuk para petani salak. Alat hasil rancangan dapat menjangkau tandan buah salak yang posisinya sulit digapai. Ketiga, dapat mengurangi kerusakan tandan pada proses panen. Keempat, dapat mempercepat waktu panen. Kelima, komponen keseluruhan ringan dan mudah dioperasikan. 7. Sistem rangka knockdown bisa dibongkar pasang. Selanjutnya, tidak membutuhkan mesin ataupun tenaga listrik untuk mengoperasikan alat tersebut, sehingga dapat menghemat biaya penggunaan alat. Selanjutnya, dengan efektivitas waktu yang dihasilkan oleh alat tersebut dapat menghemat intensitas kerja bagi tenaga kerja. Selanjutnya, mengoptimalkan hasil panen, harga alat yang relatif terjangkau. Selanjutnya, dengan keunggulan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk membuat sasaran tertarik terhadap alat pemanen buah salak sederhana yang dibuat di dalam proyek ini. Untuk kekurangan dari alat pemanen buah salak sederhana ini, pertama, tidak dapat memanen buah salak yang terjepit oleh dahan pohon. Kedua, masih ada tandan buah salak yang terkena goresan pisau. Ketiga, jaring penangkap biasanya tersangkut duri dari dahan pohon salak. Untuk pengaruh harga terhadap aspek sosial, yaitu dari harga yang sudah dijelaskan dari aspek ekonomi, pengaruh harga terhadap aspek sosial berjalan berbanding lurus karena harga jual disesuaikan dengan UMR yang ada di Kabupaten Sleman, sehingga harga jual dari alat pemanen buah salak dapat diterima oleh masyarakat. Untuk spesifikasi sasaran mungkin bisa disampaikan Mbak Yolanda. Silakan Mbak Yolanda. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Untuk spesifikasi sasaran, itu yang pertama adalah kelas kelompok tani ya, seperti gambar yang boleh teman-teman lihat pada layar, itu terdapat beberapa kelas jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, itu bisa kita ketahui dari tabel 6 tersebut bahwa terdapat 2.623 kelompok tani di Kabupaten Sleman yang terdiri dari 1.499 kelompok tani yang masuk ke dalam kelas pemula. Kita bisa lihat bahwa di situ jumlah terbanyak kelompok tani dalam kelas pemula ya teman-teman, yaitu sebesar 1.499, kemudian 478 masuk ke dalam kelas lanjut, 30 kelompok tani masuk ke dalam kelas madya, dan 1 kelompok tani masuk ke dalam kelas utama. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa dari jumlah kelompok tani yang mendominasi adalah kelompok tani dalam kelas pemula, dan disusul oleh kelompok tani dengan kelas lanjut. Nah, dengan banyaknya kelas kelompok tani pemula dapat menjadi peluang untuk kami dapat
memasarkan alat pemanen buah salak sederhana kepada kelompok tani tanaman buah salak. Itu dari sasaran dari kelas kelompok taninya. Kemudian ada keadaan pertanian yang sudah mulai berkembang. Nah, keadaan pertanian yang sudah mulai berkembang ini dapat kami katakan berkembang karena dari beberapa teman kami yang sudah pernah magang di sana, nah bisa dikatakan berkembang karena banyak kelompok tani yang membudidayakan tanaman salak sudah melakukan ekspor ke berbagai negara, apalagi di dalam Indonesia sendiri, begitu. Banyak perkebunan buah salak yang sudah menerapkan pertanian organik juga untuk membudayakan buah salaknya. Banyak jumlah tandan per pohon membuat petani memerlukan sebuah alat yang dapat memudahkan dan mengefisiasikan waktu dalam pemanenan seperti alat pemanen buah salak sederhana yang dibuat dalam proyek ini. Nah, untuk usia petani buah salak terdiri dari usia 40 sampai 56 tahun. Kemudian banyaknya jumlah tandan per pohon menyebabkan alat pemanen buah salak sangat diperlukan dalam proses pemanenan sehingga alat tersebut memiliki intensitas yang tinggi akan kebermanfaatannya. Nah, alat ini dipasarkan di Kabupaten Sleman karena Kabupaten Sleman seperti yang teman-teman ketahui merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai perkebunan salak terbesar di Indonesia. Sehingga di Kabupaten Sleman banyak terdapat petani yang bekerja sebagai petani buah salak. Nah, dari beberapa aspek sosial tersebut, kami telah menyusun dan merekap bahwa setiap aspek, baik itu dari sosial, budaya, maupun agama, sudah disesuaikan dengan keadaan yang ada di lapangan. Jadi dari bahan pun, alat pun itu tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berada di Kabupaten Sleman. Karena tujuan utama kami adalah memasarkan alat tersebut di Kabupaten Sleman dan bagaimana caranya agar dapat diterima, yaitu kami menyesuaikan dengan harga, menyesuaikan dengan agama, menyesuaikan dengan budaya, menyesuaikan dengan adat istiadat, agar apa yang kami berikan kepada sasaran dapat diterima dan tidak bertentangan, seperti itu. Mungkin dari demikian ya yang mungkin dapat kami sampaikan di presentasi kali ini. Silakan Mbak Yolan, lanjutkan lagi. Baik, teman-teman semua, mungkin sekian presentasi dari aspek sosial. Mungkin akan dilanjutkan dari teman-teman dari aspek lainnya, seperti aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek yuridis. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun informasi yang kami berikan. Dan atas waktu yang teman-teman berikan, kami mengucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari aspek teknis yang beranggotakan saya kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan aspek teknis dari alat pemanenan buah salak sederhana PSS atau pemanen salak sederhana. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Andriani Sigrilah. Saudara Andriani, dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan aspek teknis dari bahan pembuatan produk dan alat-alat yang dibutuhkan. Sebelum ke alat dan bahannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek teknis. Untuk aspek teknis sendiri menjadi bagian yang penting untuk analisis suatu usaha. Analisis ini diperlukan untuk memastikan gagasan atau ide yang dipilih itu layak untuk diusahakan. Selanjutnya, hal ini dilihat dari adanya lokasi, alat, bahan, metode pembuatan, dan lain-lain untuk kelancaran proses suatu produksi. Sehingga
nantinya menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya, untuk bahan pembuatan dari alat pemanen buah salak sederhana ini dari aspek teknisnya yaitu informasi teknis produk. Nah, alat pemanen buah salak ini sendiri merupakan salah satu jenis peralatan sistem mekanik yaitu peralatan yang terbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Nah, selanjutnya untuk jenisnya itu peralatan manual vertical press dan portable press. Nah, prinsipnya itu memudahkan dalam mengoperasikan suatu alat dengan cara menekan atau menutup. Nah, jadi alat ini sangat mudah digunakan hanya dengan menekan atau menutup saja. Kemudian, bahan-bahan yang diperlukan ada plat besi sabit, ada besi pipa, ada mur baut ring dan baut, ada besi plat, dan jaring nilon. Nah, untuk spesifikasi teknisnya sendiri, untuk plat besi berukuran 3 cm, untuk besi pipa berukuran 2,554 mm dengan bahan alloy steel. Kemudian panjang pipa besi sepanjang 50 cm. Untuk mur baut dan ringnya berukuran 10 mm. Kemudian besi platnya berukuran tebal 2 mm. Dan yang terakhir untuk jaring nilonnya besar lubangnya 1,5 mm. Nah, itu disesuaikan untuk kebutuhan fungsinya, yaitu untuk memanen buah salak. Kemudian untuk aspek alat pembuatan produknya, ada yang dibutuhkan, ada mesin bor, gerinda potong, penggaris, jangka sorong, kunci pas ring, ada komputer, stopwatch, dan yang terakhir yaitu timbangan. Nah, dari alat-alat pembuatan produk itu sudah dipertimbangkan dengan spesifikasi teknisnya dari jenisnya dan jenis ukuran dan mereknya. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Saudara Nanda. Kepada Baik, Saudara Nanda. selanjutnya kita masuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, Mbak Andri tolong slide-nya. Oh ya. Ya, yang pertama yaitu pisau potong. Pada bagian ini berfungsi sebagai pemotong tandan di buah salak. Yaitu pada bagian pisau pemotong yang berbahan besi karbon, pemilihan bahan menggunakan besi karbon ini adalah karena besi yang dikarbonisasi tidak mudah rusak untuk memotong tandan salak, di mana kelengkungan optimal dari pisau pemotong didapat pengujian pembuatan pisau yang dibuat sebanyak 2 jenis mata pisau. Dari setengah lingkaran bisa dengan sudut pada lingkaran dalam pisau. Dan untuk yang B-nya atau yang keduanya yaitu ganggang pemotong, pada bagian ini berperan menjadi pegangan pisau dengan menggunakan pilihan bahan dari plate acer yang tidak mudah rusak dan bengkok dengan ketebalan sekitar 0,5 mm, panjangnya 10 kali 8 cm, dalamnya yaitu sekitar 20 cm dan lebar platnya yaitu 3 cm. Pada saat tandan buah masuk ke tengah, alat tandan buah masih memiliki ruang agar tidak menyentuh ganggang dan mata pisau, sehingga tandan dari buah salak tidak rusak. Dan yang ketiga yaitu bracket jaring penangkap. Bracket jaring penangkap ini terdapat 2 pegangan jaring yang berperan sebagai bahan dasar dari plat platinum, yaitu setebal 0,2 mm dengan panjangnya 4 cm, sehingga pada saat jaring mendapat beban dari buah salak jaring tidak bergeser dan tidak bengkok, serta bisa diatur sesuai dengan tempat posisi dari tandan buah yang akan terjatuh lepas dari tandannya, agar dari buah sendiri jatuh pada jaring penangkapnya sendiri. Dan untuk yang keempat yaitu jaring penangkap
jaring penangkap sendiri, yaitu perannya adalah sebagai penampung dari buah salak yang masih utuh dengan tandannya maupun yang terlepas dari tandannya, dan mengurangi risiko buah berserakan dan memperkecil kemungkinan kecelakaan kerja. Serta yang kelima yaitu ganggang pegangan pemotong. Ganggang pegangan pemotong tangan ini merupakan komponen utama yang menghubungkan antara pemotong dengan jaring penangkap yang dipegang dengan dua tangan sehingga dapat menjangkau tandan buah salak yang sulit untuk digapai dan mengurangi resiko luka novita. Dan yang untuk spesifik komponen alat pemanen buah salak sederhana, yaitu yang pertama dibutuhkan pisau pemotong panjangnya sekitar 20 cm, lebar 30, tebalnya sekitar 0,4 cm dengan diameter 18 serta berat 0,20 dengan berbahan karbon. Sedangkan untuk ganggang pemotongnya sendiri yaitu panjangnya sekitar 20 cm, lebar 25 cm dengan ketebalan 0,5 mm serta beratnya 0,20 per plat eser sejumlah 1. Dan yang ketiga yaitu bracket jaring penangkap panjangnya sekitar 2 cm dengan lebar 4 cm serta berat 0,14 gram dan dengan berbahan aluminium. Serta yang keempat yaitu jaring penangkap dengan panjang 30 cm dan diameter 25 serta berat 0,45 dengan berbahan aluminium jaring nilon pegangan pemotong yang panjangnya sekitar 50 cm dengan tebal 0,16 berdiameter 2,54 dengan berat 0,85 serta berbahan dasar aluminium. Baiklah, selanjutnya nampaknya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Farul. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wanita atau laki-laki. Alat ini berguna untuk memotong tandan salak dengan cara menarik alat hingga tandan buah terpotong dan buah masuk ke dalam jaring penangkap yang terbuat dari tadi dijelaskan oleh Mas Nanda, yaitu oleh bahan nilon. Guna menjaga dan apa itu fungsinya? Yaitu menjaga keutuhan buah yang masih utuh dengan tandanya serta meminimalisir buah tercacar jika terlepas dari tandanya. Lanjut, Mbak Andri. Nah, seperti ini prototipe alatnya. Di situ yang di gambar A terdapat gambar pisau pemotongnya serta braketnya. Untuk yang B sama. Dan yang C itu ada gagang pegangannya, gagang penarik juga di situ. Untuk gambar fullnya di E. Ya, lanjut nanti. Lalu untuk wadah atau kemasannya. Bahan wadah atau kemasan yaitu kardus atau karton box. Lalu bentuk kemasannya persegi panjang. Ukurannya 85 cm x 35 cm. Pemusnahan wadah atau kemasan dapat dihancurkan atau dibakar karena terbuat dari kardus atau karton box. Sudah, terima kasih yang dapat kami sampaikan dari aspek teknis. Mungkin bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Kusuma Dewi. Di sini saya bersama dengan Devi Dwi Syahputri dan Ibnu Matsani, mewakili kelompok 3 semester 7C aspek ekonomi dalam proposal rancangan proyek pengembangan alat pemanen buah salak sederhana.
Slide selanjutnya. Aspek ekonomi ini meliputi strategi pemasaran, rencana aspek finansial, dan JPM. Selanjutnya, pemasaran merupakan hal yang penting dalam sebuah bisnis. Semakin baik strategi marketing pada bisnis, maka cepat bisnis Anda akan berkembang. Dalam proyek ini, seperangkat alat pemasaran yang digunakan yaitu dengan istilah 4P, produk, price, place, dan promotion. Pertama, yaitu aspek produk. Aspek produk adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk menyediakan produk yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Untuk itu, dalam alat pemetik pemanen buah salak sederhana ini mempunyai beberapa keunggulan yang dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Di antaranya yaitu alat yang dirancang dapat menjangkau panen buah salak yang posisinya sulit digapai. Yang kedua, dapat mengurangi kerusakan tandan pada saat proses panen. Yang ketiga, dapat mempercepat waktu panen. Dan yang keempat, komponen keseluruhan ringan dan mudah dioperasikan. Serta yang kelima, sistem rangkanya knockdown atau bisa dibongkar pasang. Selanjutnya yaitu kedua, aspek price. Price atau harga merupakan sejumlah uang yang diberikan sebagai nilai produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam menentukan suatu harga, perlu adanya pertimbangan seperti daya beli konsumen dan biaya yang digunakan dalam pembuatan alat tersebut. Penggunaan biaya sebesar 17.083.800 dapat menghasilkan 20 alat pemanen buah salak sederhana. Yang selanjutnya, kami tetapkan biaya jualnya yaitu sebesar 900.000 per alat. Yang ketiga adalah aspek place atau tempat. Aspek place mencakup lokasi usaha dan tujuan pendistribusian produk pada konsumen. Lokasi usaha yang baik yaitu lokasi usaha yang strategis, memudahkan jangkauan konsumen yang akan membeli produk, dan bagi perusahaan yang digunakan, produksi di tempat harga, bahan baku murah, dan ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu konsumen mendatangi si pemberi jasa mendatangi konsumen, dan pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Untuk tempat produksi alat pemanen buah salak sederhana ini, kami beroperasi di kota DIY, yang kemudian dipasarkan di Kabupaten Sleman, karena Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai perkebunan salak terbesar di Indonesia. Yang selanjutnya, kami bekerja sama dengan perusahaan pelayanan jasa pengiriman seperti JMT, JNE, Indah Kargo, Cobra Express, dan lain-lain. Oleh setiap pelaku usaha untuk menginformasikan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen supaya produk dikenal luas, diketahui, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Kegiatan iklan yang kami gunakan yaitu melalui offline dan online. Media cetaknya dapat berupa brosur dan spanduk yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Selain itu, dapat dengan mengikuti pameran, salesperson, dan digital marketing melalui Shopee, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, rencana aspek finansial akan dijelaskan oleh Mas Ibnu Matsani. Kepada Mas Ibnu Matsani, waktu dan tempat dipersilakan.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana aspek finansial. Dalam rencana aspek finansial terdapat 6 aspek rancangan. Yang pertama yaitu rencana investasi. Rencana investasi yang akan dilakukan adalah dengan membeli semua keperluan produksi, sehingga diharapkan dapat memberikan kelancaran dalam usaha alat pemanen salak sederhana ini. Biaya investasi yang dilakukan meliputi alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Rincian dalam rencana investasi dapat dilihat pada lampiran kelima pada Kemudian untuk aspek biaya operasional. Dalam menjalankan sebuah usaha membutuhkan biaya investasi juga, membutuhkan biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan dalam menampung berjalannya usaha tersebut. Biaya yang termasuk dalam biaya variabel dalam proses produksi adalah biaya tenaga kerja produksi, biaya material, biaya packaging, dan biaya listrik produksi. Biaya variabel yang dibutuhkan pada tahun pertama adalah 136.650.000 rupiah. Rincian biaya variabel dapat dilihat di lampiran 1 pada biaya variabel. Kemudian modal awal. Modal awal dalam upaya menjalankan usaha pembuatan alat panen salak ini memerlukan modal awal. Sebagai pijakan pertama adalah menjalankan berbagai kegiatan. Modal awal yang diperlukan berupa investasi pada tahun pertama, biaya tetap, dan biaya variabel 1 bulan pada tahun pertama. Modal awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pembuatan alat panen salak sederhana ini adalah Rp26.742.000. Adapun rincian modal awal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Oke. Biaya investasi sebesar 10 juta. Kemudian biaya tetap pada 1 bulan di tahun pertama adalah 4.467.000. Untuk biaya variabel 1 bulan di tahun pertama adalah 11.387.500 rupiah dengan total 26.742.066.007 rupiah. Untuk selanjutnya adalah penerimaan penjualan. Jumlah produk akan alat panen salak mampu dihasilkan pada setiap bulannya adalah 20 unit. Total penjualan pada tahun pertama sebanyak 240 alat dengan harga per alatnya adalah Rp900.000. Sehingga penerima yang diperkirakan diperoleh pada tahun pertama adalah 216 juta. Sehingga penerimaan yang diperkirakan di tahun pertama adalah 216 juta rupiah. Sedangkan penerimaan pada penjualan pada tahun kedua sampai tahun kelima adalah 864 juta rupiah. Untuk yang kelima adalah proyek kriteria investasi.
Usaha pembuatan alat panen salak ini cukup menjanjikan karena pada proyeksi arus kas diperoleh informasi bahwa nilai NPV sebesar 130,275 juta rupiah, nilainya lebih besar dari 0, maka bisnis ini dikatakan layak. Untuk proyeksi laba rugi, pada laporan proyeksi laba rugi dihasilkan laba bersih sebesar Rp21.882.000 pada tahun pertama, kemudian pada tahun kedua sampai tahun kelima mengalami laba bersih sekitar Rp88.476.450.000. Rincian proyeksi laporan dapat dilihat pada lampiran berikut. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi Savitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan meneruskan menjelaskan dalam aspek ekonomi yang sudah dijelaskan dari Mas Uus sama Mbak Martin. Slide selanjutnya, Mas Uus. Nah, baik. Di sini saya akan jelaskan CPM. CPM itu adalah suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan waktu dalam menyelesaikan suatu proyek yang dikerjakan. Langkah yang pertama dalam kita membuat CPM yaitu membuat tabel aktivitas. Dalam tabel aktivitas ini terdapat aktivitas, kode aktivitas itu sendiri, aktivitas pendahulu, dan waktu harapan. Dalam hal ini, proyek kita, waktu harapan yang digunakan adalah dalam bentuk jam. Yang pertama, aktivitas adalah persiapan bahan dengan kode A, penyusunan alat dengan kode B, perakitan dengan kode C, dan pemasaran dengan kode D. Aktivitas pendahulu untuk kode A tidak ada, yang untuk kode B, aktivitas pendahulunya adalah A, kode C, aktivitas pendahulunya adalah B, dan kode aktivitas D, kode aktivitas pendahulunya adalah C. Waktu harapan untuk keempat kegiatan tersebut adalah sama-sama 2. Selanjutnya, Mas Us. Nah, selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu membuat jaringan aktivitas. Dalam jaringan aktivitas ini kita buat anak panah yang mana aktivitas B ini bergantung kepada A, C bergantung kepada B, dan D bergantung kepada C. Selanjutnya. Selanjutnya adalah critical CPM. Maksud PERT ini adalah CPM. Dalam pembuatan critical PERT CPM ini kita bagi menjadi 6 kotak. Kotak tengah yang atas kita isi menjadi A, B, C, D, dapat dilihat dalam layar PowerPoint. Kemudian waktu-waktunya kita isi di bawah huruf-hurufnya. Kemudian kita hitung sesuai yang sudah ada di tabel. Dalam tabel tersebut kita dapat memperoleh jalur kritisnya, yaitu A ke B, B ke C, dan C ke D. Kita dapat hitung waktu normal dalam pembuatan proyek yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 yaitu dalam 8 jam. Waktu normal 2222 ini dapat dilihat dalam waktu yang kita tentukan tadi di tabel. Selanjutnya. Selanjutnya adalah rekapitulasi CPM itu sendiri. Dalam rekapitulasi ini, kita akan membuat tabel kode aktivitasnya, release atau mulai awalnya, dan atau akhirnya, dan total select-nya. Kode aktivitas A ini dimulai
dimulai waktu ke 0 dan berakhir 2 jam kemudian. Dan latest-nya dimulai dari angka 0 dan berakhir di angka 2. B berawal 24, 24. C 46, 46 dan D 68. Menghitung slack-nya semua tidak ada waktu slack, yaitu 000 semua. Selanjutnya lakukan yaitu membuat GEN card. Dalam pembuatan ini agar mempermudah kita dalam membaca suatu CPM itu sendiri. Dapat dilihat bahwa warna oranye adalah ES kurangi EV, biru adalah LS kurangi EV, sehingga dapat memperoleh tabel seperti berikut, yang mana artinya yaitu kode B dilakukan jika kode A sudah selesai dikerjakan, kode C dilakukan ketika B setelah selesai dikerjakan, dan kode D dikerjakan setelah kode C selesai dikerjakan. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan dari aspek ekonomi. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari aspek yuridis. Saya Halimah Nur Hidayati bersama dua teman saya, yaitu Tirsa Rafika Hanum dan Oktaviar Andritiansah, akan mempresentasikan hasil tinjauan yuridis kami mengenai proyek pengembangan alat pemanen buah salak sederhana. Yang pertama, pengertian yuridis itu sendiri adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Tujuan dari aspek yuridis atau hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Adapun kajian atau tinjauan yuridis terdiri dari peraturan yang mengatur tentang alsintan, paten, merek, uji dan sertifikasi alat, serta usaha dan perusahaan. Adapun tentang alsintan diatur dalam UU RI nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Dalam UU ini yang terkait dengan proyek pengembangan alat pemanen buah salak sederhana yaitu pasal 29 yang menerangkan tentang hasil panen harus menekan kerusakan. Kemudian untuk UU RI nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan itu mengatur tentang bahwa distributor alat atau produsen mesin pertanian wajib melakukan sosialisasi penggunaan, keselamatan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan mesin pertanian. Kemudian untuk alur proses yuridis pendaftaran paten akan dijelaskan oleh Mas Oktaviar Andritiansah. Atas kesempatannya, saya akan memaparkan alur proses yuridis dalam hal pendaftaran paten. Untuk alurnya, pertama, pemohon mengajukan permohonan hak paten, lalu pemohon harus memenuhi syarat yang ditentukan. Untuk syarat-syaratnya terlampir pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 38 tahun 2018 bab 2 yang berisi tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan administratif pemohon. Lalu Menteri akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak hak paten tersebut. Setelah diberikan keputusan akan dilakukan pemeriksaan substansif, yaitu pemeriksaan pengajuan yang terlampir dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 38 tahun 2018 bab 7. Setelah itu akan diterbitkan sertifikat hak paten dan diumumkan. Ya, selanjutnya pendaftaran merek. Pemohon mengajukan permohonan merek secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Setelah itu pemohon harus memenuhi syarat dan ketentuan. Untuk syaratnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2016 yang berisi tentang merek dan indikasi geografis. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran mereknya dan diberikan tanggal penerimaan permohonannya.
Setelah itu pengumuman permohonan di laman berita resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebulan. Umumkan kesalahan substansi merek telah merek. Untuk slide selanjutnya. Yaitu uji dan sertifikasi Alsintan. Untuk alurnya, pertama, pemohon harus mengajukan permohonan pengujian Alsintan. Untuk syarat permohonan diajukan kepada lembaga penguji Alsintannya tersebut. Untuk syarat-syarat pengajuannya terlampir dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2007 yang berisi tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin budidaya tanaman. Setelah mengajukan ke lembaga penguji akan dilakukan pemeriksaan berkasnya paling lama 10 hari. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemohon diharapkan untuk mengirimkan sampel prototipe kepada lembaga penguji. Uji alat yang terdapat di lembaga penguji yaitu terdiri dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban kesinambungan, dan uji pelayanannya. Setelah itu paling lambat 10 hari setelah diterbitkan laporan hasil uji. Ya, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Trisa Rafika Hanum ya. Melanjutkan presentasi dari teman-teman, yang selanjutnya adalah alur pendaftaran izin usaha industri. Izin usaha industri diajukan oleh perorangan dengan memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015. Peraturan yang harus dipenuhi diantaranya adalah fotokopi KTP Direksi dan Dewan Komisaris, fotokopi NPWP, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi izin mendirikan bangunan, SKDP, dan surat rekomendasi lurah. Selain itu, terdapat tambahan fotokopi surat gangguan dari kepolisian serta fotokopi SIUK dan TDP. Setelah memenuhi seluruh syarat yang diatur, maka permohonan diajukan kepada Bupati atau Wali Kota yang berwenang. Setelah 5 hari sejak tanggal penerimaan, kemudian diterbitkan izin usaha industri yang dapat digunakan oleh pengusaha dalam melakukan perluasan usaha. Untuk selanjutnya, alur proses penerbitan SIUK atau Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUK diajukan oleh pemilik usaha dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur. Lalu, jika persyaratan lengkap, maka diajukan kepada kantor Dinas Perdagangan di wilayah usaha, dan penerbitan SIUK dapat dilakukan 2 minggu setelah permohonan. Untuk selanjutnya, pendaftaran perusahaan. Perusahaan didaftarkan oleh pemilik ataupun penanggung jawab perusahaan dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung perusahaan serta memenuhi persyaratan lainnya. Pendaftaran diajukan kepada Kepala KPP Kabupaten atau Kota yang mensahkan pendaftaran perusahaan. Setelah diajukan, maka diterbitkan TDP atau tanda daftar perusahaan paling lambat 3 hari sejak penerimaan persyaratan dan dokumen lain. Perusahaan wajib memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat umum. TDP berlaku dalam jangka waktu 5 tahun terhitung mulai dari tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku habis. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Dikembalikan kepada moderator.